Aduh, sampai juga ya pura-pura hamil. Kalau bukan karena harta mereka, aku juga nggak sudi ngelakuin ini. Dulu, aku hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Dan aku pun iri terhadap istrinya yang diperlakukan bagaikan ratu di keluarga ini. Akan tetapi, udah 2 tahun mereka menikah dan istrinya belum juga hamil. Pokoknya Mami nggak mau tahu ya. Kalau tahun ini kalian nggak bisa kasih Mami cucu, kalian harus cerai. Kesempatan. Nyonya, sebenarnya ada yang mau Dela sampein. Dela sebenarnya hamil anak Tuan Lexi. Apa? Waktu itu Tuan Lexi mabok, terus Tuan Lexi maksa Dela buat berhubungan, Nyonya. Dela, jangan asal ngomong kamu ya. Mana mungkin aku. Shh. Udah berapa lama kamu hamil sayang? 2 bulan, Nyonya. Ya udah, kalau gitu besok kamu nikah sama anak saya. Kamu tenang aja, semuanya saya yang akan urus. Tapi Mi, Tapi apa? Udah 2 tahun, Mami tungguin kalian punya momongan. Tapi sampai sekarang apa? Kalian nggak bisa kasih apa-apa. Jadi lebih baik kamu nikah aja sama Dela. Lalu setelah kami menikah, aku pun melihat kalau ternyata istrinya hamil. Aku hamil. Aku harus kasih tahu ini ke mereka. Gak akan kubiarin. Karena itu, aku pun sengaja membunuhnya agar posisiku tak tergantikan. Dela! Kalian? jadi selama ini kamu yang udah bunuh Gisel. Enggak, Mas. Aku... Selama ini, kamu yang telah mencuri kebahagiaanku, bahkan anakku. Sekarang, kamu harus mengaku dan bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Aku pura-pura meninggal dan ini yang dilakukan suamiku. Ma, Awalnya, anakku nggak sengaja mergokin ayahnya selingkuh dengan kedua wanita itu. Papi! Sayang, kamu udah pulang aja sih? Sayang, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Oh iya, by the way, kamu tahu kan kalau kamu adu sama Mami, Papi bakal ngapain? Dan ternyata selama ini dia ketakutan karena dia selalu disiksa oleh papinya. Jujur sama mama, tangan kamu kenapa? Karena itu, aku pun diam-diam menaruh CCTV di kamar. Kamu tahu kan kalau kamu adu sama Mami, Papi bakal ngapain? Dan kemudian, aku pun mengetahui apa yang terjadi. Karena itu, saat ini pun aku berpura-pura meninggal untuk membongkar perselingkuhan mereka. Pi, ayo kita mandiin Mami. Mami harus cepat dikebumikan, Pi. Halah, kamu mandiin aja sendiri. Aku nggak peduli. Kagak pak, seharusnya udah jadi tanggung jawab bapak buat mandiin istri bapak yang udah meninggal. Kalau kalian mau mandiin dia, mandiin dia sendiri. Saya nggak peduli. Loh, kok jenazahnya berdiri? Setan! Mau kemana, Mas? Maafin aku, jangan hantuin aku. Kalau kamu nggak mau aku terus di sini, akui perbuatanmu. Aku ngaku kalau aku udah selingkuh dan menyiksa Mei, biar ditutup mulut. Gimana? Kalian semua udah dengar kan buktinya? Apa maksudnya ini? Maksudnya, sebentar lagi kamu bakal hidup di penjara. Dari awal, aku sengaja nemuin polisi untuk bekerja sama dan menangkapmu. Karena itu, aku sengaja pura-pura mati untuk mengungkap semua perbuatanmu. Sekarang, bawa dia. Aku pura-pura mati di depan suamiku dan selingkuhannya. Aku cuma takut dia pura-pura mati. Cukup, lama-kelamaan tamparanmu akan membekas di mukanya. Kalau sampai kita ketahuan, harta warisan gak akan jatuh ke tanganku. Ayo kita pergi. Tunggu. Sebelum kita pergi. Gimana kalau kita buat kenang-kenangan di depan mayatnya? Gimana? Boleh juga.
Lihat aja. Aku akan balas dendammu. Ma, mayat dia ada di kamar, Ma. Belum Papa dan Mama lihat kondisi Zi. Digo meminta maaf kalau Digo nggak bisa ngejaga istri Digo sendiri. Buka pintunya. Zi, di mana mayat Zi? Syira. Pak, apa maksudnya ini, Pak? Kenapa tangan kami diborgol? Itu semua perintah dari aku. Sayang, kok kamu masih... Kenapa? Kaget ngeliat istri kamu masih hidup? Dari awal, aku udah lihat kamu sekretarisku sendiri mencoba untuk meracuniku. Ini Bu, minumannya. Karena itu, aku sengaja minum obat penguat jantung dan berpura-pura mati untuk mengikuti permainan kalian. Syira tolong! Cepet juga efeknya, Mas. Bagus. Ayo kita bawa dia ke kamar. Ternyata selama ini kamu yang udah ngejebak kami. Lepasin, Pak. Lepasin. Percuma aja. Kamu tahu kan, perusahaan mereka itu di bawah naunganku. Jadi, walaupun mereka orang tua kandungmu, mereka nggak akan sanggup kehilangan harta dan jabatan mereka cuma demi nyelamatin anak bodoh ya. Oh iya, dari awal aku sengaja ikutin permainan kalian dan pura-pura mati. Cuma demi ini. Dengan bukti rekaman ini, kalian berdua akan dipenjara untuk waktu yang lama. Dan bukan cuma itu. Hubungan yang kalian lakukan di panas waktu itu akan dilihat oleh semua orang. Gimana rasanya? Losing at your own game. Astagfirullahaladzim, Nak. Kenapa kau makannya kayak gitu, mana di lantai lagi? Ya Allah, Nak. Kamu kenapa? Jangan ganggu Mei. Mei lagi lapar. Main HP mulu. Nih makan, Mami udah buatin mie buat kamu. Mei, kamu kenapa, Nak? Astaga, Mei. Kamu kenapa sih, Mei? Darah. Mei, kamu habis ngapain, Nak? Mei habis main dari luar, Pi. Namanya kenapa? Kata Mami, kamu tadi kesurupan karena makanan. Mami sampai takut tuh sama kamu. Hah? Kesurupan? Mei aja belum ada makan, Pi. Ini aja Mei lapar. Udah, Nona makan dulu. Kemarin aku juga lihat Mei makan kayak orang kesurupan. Pasti ada yang gak beres sama anakku. Astaga, Mei, pelan-pelan, Nak. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka penyebab yang Mei makan kayak orang kesetanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mei, kamu gak apa-apa, Nak? Papi, Mei kenapa, Pi? Dari dulu Papi selalu ingetin kalau makan harus baca doa dulu biar kamu gak diganggu sama setan. Nah, ya udah sekarang kamu sholat dulu biar kamu gak diganggu sama setan ya. Kalau aku bisa keluar dari tubuhku. Sakit. Apa itu? Nak, kok kamu berdarah? Nggak tahu, Mak. Louis sakit. Oh, ini hari pertama kamu mens ya? Ya udah sana bersihin di kamar mandi. Tunggu, kok jalannya ngangkang gitu? Waktunya balik ke tubuh. Ini minumnya, Non. Astaga, Nak, kamu kenapa? Mama, lebih mual. Mohon maaf, Pak, Bu. Setelah diperiksa, anak Ibu bukan mens, ternyata hamil. Apa? Hamil?
Tumben banget aja sendirian. Kesempatan nih. Kemarin anaknya, sekarang mamanya. Akhirnya datang juga kamu. Nyonya bisa lihat aku. Ternyata feelingku selama ini benar. Kau yang udah hamil Mei. Saya pun curiga kalau ada hal tak kasat mata yang terjadi sama Mei. Oke, sekarang indera keenam telah kebuka dan kalian bisa melihat hal yang tak kasat mata. Awalnya, kalian pikir jin yang udah hamil anak kami. Ternyata kau pelakunya. Semuanya udah beres. Tubuhmu udah aku kubur di halaman belakang. Dan kau tidak akan bisa balik lagi ke tubuh. Dikubur. Sialan. Tembus. Air yang tadi aku siram, itu air zam-zam. Dan karena kamu sudah tersucikan, kamu gak akan bisa nyentuh apapun lagi di dunia ini. Dan sekarang, selain kamu gak bisa balik ke tubuhmu lagi, kamu gak akan bisa ganggu siapapun lagi di sini.